Bapak, Ibu, orang tua murid, dan seluruh murid kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan yang kami kasihi. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik, tiada kurang suatu apapun. Walaupun masih dalam masa karantina berkenaan dengan mewabahnya COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita yakin semua ini ada di dalam otoritas Tuhan dan Tuhan berkenan atas hal itu. Sebagai orang yang beriman, mari kita tetap mempunyai pengharapan. Walaupun kita harus melaksanakan ibadah syukur dan wisuda melalui live, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya selama 6 tahun anak-anak belajar di jenjang SD. Bu Endang harap kita dapat dengan penuh hikmat mengikuti setiap sesi yang ada pada acara kita. Walaupun tidak ada di dalam pengawasan siapapun, biarlah momen ini menjadi sebuah pengalaman hidup yang dapat kita syukuri pada masa yang akan datang. Selamat melaksanakan ibadah syukur dan wisuda SD Kristen IPK Balikpapan angkatan ke-14. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melaksanakan ibadah syukur kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu pada kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama akan mengadakan ibadah syukur dan kelulusan anak-anak kami dari murid kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan. Walaupun kami hanya mengadakan acara di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin bahwa rumah kami pun adalah bait Allah yang sudah Allah siapkan untuk kami dapat melihat karya kebaikan-Mu buat penyertaan-Mu kepada kami selama 6 tahun ini. Walaupun kami harus merayakan sukacita di rumah, tetapi kami yakin tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepadamu. Kami tetap merasakan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk keluarga yang sudah mendampingi anak-anak kami di rumah dengan sukacita dari mereka. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah berjelih lelah mempersiapkan acara ini. Terima kasih untuk Yayasan IPK yang sudah menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kami. Kami yakin dapat merayakan kelulusan ini dengan sukacita. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 ini. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Atas seizin-Mu, Engkau segera mengangkat wabah ini dan pulihkan kami sehingga kami dapat kembali melaksanakan semua kegiatan kami dengan maksimal. Ampuni akan segala kesalahan kami ya Tuhan, dan kami siap untuk melaksanakan ibadah syukur kami pada hari ini. Demi nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
yang mulia, Allah yang layak untuk kita sembah. Karena itu, mari kita datang kepada Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan kuasa-Nya bagi kita, sehingga dengan kuasa itu kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan. Saja kita semua untuk bangkit berdiri dengan sukacita, kita menyanyikan pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Engkau perisai hidupku, Kau yang beri kemenangan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita ada sebab anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Penghormatan, pengagungan layak untuk Dia terima. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian, Ku ada sebab anugerah. Ada
Selamat pagi anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu keistimewaan bagi kita untuk kita bersama-sama masuk dalam acara pengutusan anak-anak kelas 6 angkatan ke-14 tahun 2019-2020. Ya, Tuhan sudah mempertemukan kita sampai hari ini. Karena itu kita mau bersyukur dengan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya anak-anakku dan seluruh orang tua kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Pimpin kami mengerti dan memahami apa yang Engkau akan sampaikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, anak-anakku, tema kita pagi hari ini diberikan judul Mengalahkan Dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, Ibu akan membacakan bagi kita semua 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat berbunyi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berbicara mengalahkan dunia, latar belakang dari surat 1 Yohanes dituliskan bagi kita bahwa di dalam firman Tuhan ini ternyata ada sebuah permasalahan atau persoalan yang dihadapi saat itu, dan kitab 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes sebagai murid Kristus, di mana dia ingin memberikan pengajaran bahwa di dalamnya ada ajaran palsu yang mengajarkan tentang keselamatan di dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Intinya bahwa ada guru-guru palsu yang memutarbalikkan Injil tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kehidupan kekal itu didapatkan bukan dengan iman yang menyelamatkan. Nah, karena itu pagi hari ini anak-anak kita akan belajar dari firman Tuhan ini, di mana mengalahkan dunia. Bagaimana caranya kita mengalahkan dunia? Nah, dunia atau bumi ini Tuhan ciptakan ya pada awalnya dengan indah, dengan luar biasa, dengan sempurna. Tuhan ciptakan segala isi di dalamnya dengan sangat amat baik. Karena itu manusia yang dipercayakan oleh Allah melakukan, menjaga, memelihara apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka untuk memelihara bumi ini. Tetapi pada saat manusia tidak menaati perintah Allah, manusia mengikuti kehendaknya sendiri, sehingga membawa bumi yang diciptakan oleh Tuhan menjadi rusak. Dunia yang dimaksudkan di dalam konteks 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan dunia menunjuk kepada kesenangan dunia yang cenderung kepada kejahatan, kedursilaan dan berdosa, dan menunjukkan kepada roh pemberontakan atau ketidakacuhan terhadap firman Allah dan penyataan Allah, di mana usaha manusia tidak lagi di bawah kepemimpinan Kristus. Nah, iblis mulai mempergunakan kehidupan moralitas, ya, kehidupan psikologi, keinginan, kebudayaan, kesenian, ya, hiburan, itu menentang firman Allah, menentang standar yang sudah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Karena itu di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Jadi dunia yang dimaksudkan di sini ada 3 aspek di dalamnya. Baik itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging termasuk keinginan-keinginan yang najis yang mengejar kesenangan pribadi, memuaskan hawa nafsu manusia. Keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan yang menarik mata kita, yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Termasuk keinginan yang melihat hal-hal kesenangan bagi diri kita sendiri. Di dunia pertelevisian, media sosial, banyak sekali hal-hal yang sudah menawarkan seperti ini. Sehingga banyak anak muda, banyak anak remaja, bahkan mungkin anak-anak kelas 6 saat ini lebih senang dengan hal-hal yang di luar kehendak Allah, seperti keinginan mata yang memuaskan keinginan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Di dalam dunia menawarkan keangkuhan hidup di mana kecongkakan, kemandirian, dan tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya pertolongan kekuasaan tertinggi itu sedang terjadi dalam dunia kita saat ini. Mereka lebih mengagungkan, memuliakan diri sebagai pusat kehidupan mereka. Nah, bagaimana kita mengalahkan dunia yang seperti ini? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang mengatakan dirinya sudah mengalami kelahiran baru, boleh mengalahkan dunia, boleh mengalahkan keangkuhan, boleh mengalahkan keinginan mata, mengalahkan keinginan daging. Ada beberapa cara, anak-anakku yang terkasih, bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan dunia, mengalahkan keinginan dunia. Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua dijelaskan di situ bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi Dia yang lahir daripadanya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Itu berarti cara kita mengalahkan dunia yang pertama adalah iman kita yang sejati, mengakui Yesus sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai Allah. Dia sebagai perantara. Bagaimana manusia yang tadinya sudah berdosa mengikuti keinginan dunia, ya, percaya dan menaruh harapannya hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, di mana Kristus itu sendiri melahirbarukan kita. Pada saat manusia mengalami lahir baru, Roh Kudus akan diam di dalam dirinya, di mana Allah mencurahkan Roh Kudus itu dalam diri orang-orang yang percaya. Sehingga setiap orang-orang yang percaya, anak-anak yang mengatakan dirinya sudah mengalami penebusan, memiliki iman yang teguh bahwa Dia adalah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku, hari ini firman Tuhan membawa kita memiliki keyakinan bahwa hidup kekal itu kita yakini, kita dapati kalau kita betul-betul percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada hidup kekal atau keyakinan akan keselamatan tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, yang mengakui Dia sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah sendiri dari surga turun menjadi manusia untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan hidup kita yang berdosa, untuk kita bisa mengalahkan dunia ini, untuk kita bisa mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita. Kalau kita memiliki keyakinan akan hidup kita, akan hidup kekal yang Tuhan berikan, maka kita akan menghormati Dia sebagai Kristus dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Karena itu, hal yang pertama yang tadi saya tekankan bagi kita semua dan bagi saya secara pribadi, bahwa kita percaya Kristus Yesus, yaitu Allah kita itu sendiri, telah menyelamatkan hidup kita, melahirbarukan kita, mengubah kita, paradigma kita, pikiran kita, perkataan kita, seluruh keberadaan hidup kita Tuhan ubah
sehingga Roh Kudus akan berdiam dalam hidup kita untuk menolong kita melakukan kebenaran. Yang kedua, kita memiliki kasih. Dalam ayat 2, ayat 3 dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5, dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengalahkan dunia ini? Dengan kasih. Kristus sudah menang di kayu salib. Itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita, sama seperti Kristus yang sudah mengasihi kita pada saat kita berdosa, pada saat kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi, tetapi Kristus mau menyelamatkan kita. Itulah bukti kasih. Kasih yang Dia nyatakan melalui pengorbanannya, itu membawa kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dilahirbarukan, dapat membagikan kasih kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, di tengah-tengah kondisi COVID-19, kita semakin mengerti apa rencana dan maksud Tuhan untuk hidup kita. Ya, bukan saja kita hanya di rumah saja, tetapi dengan di rumah kita bisa saling memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Pada saat kita di rumah, melalui media online, kita bisa berbagi kasih dengan orang lain, saling mendukung, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Mungkin jauh dari teman ya, tetapi kalian masih bisa menggunakan media sosial untuk bisa digunakan membagikan kasih tersebut. Allah melalui Yesus Kristus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya itulah yang memberikan hidup kekal bagi kita. Karena itu Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya. Bahkan di dalam pasal 4 ya, kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-21 dijelaskan tentang bagaimana kita harus saling mengasihi. Kasih kepada Allah itu bukan hanya kita katakan, oh ya Tuhan, saya mengasihimu, saya datang kepadamu, saya hidup dekat denganmu, tetapi kita tidak mau berbagi dengan orang lain, kita tidak mau menolong orang lain. Kasih merupakan satu aspek dari buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dinyatakan ada 9 buah roh, di mana pada saat Roh Kudus itu berdiam, maka di dalam hidup kita ada kasih. Kasih itu adalah bukti kelahiran baru kita. Kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Tidak bisa pasif kasih itu, anak-anak, Bapak Ibu, tidak bisa pasif. Dia harus aktif. Dia harus bekerja, bergerak dalam hidup kita. Nah, itu yang bekerja itu adalah Roh Kudus itu. Yohanes menasehati kita di dalam firman Tuhan untuk kita saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, berusaha memajukan kesejahteraan orang lain. Ya, banyak cara. Ya, mungkin dengan adanya hal corona ini kita lihat ya, banyak orang yang saling berbagi, walaupun ya harus menjaga jarak, tetapi mereka bisa saling berbagi apa yang mereka punya, mereka berikan ya satu dengan yang lain, menyisihkan sesuatu untuk orang lain ya. Bukan hanya berbicara tentang etikat baik, tetapi satu keputusan sikap untuk melakukan menolong orang lain. Jadi ada satu tindakan aktif dari kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru untuk mengasihi. Kenapa kita melakukan itu? Karena yang pertama, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Buktinya apa? Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kita. Yang kedua, apa buktinya? Kalau kita harus mengasihi. Ya. Allah mengasihi kita. Maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, pertolongan Tuhan wajib, itu berarti tidak bisa tidak untuk kita tidak menolong orang lain. Bagaimana ya, kita juga sama-sama susah. Saat ini situasinya tidak memungkinkan untuk kita saling menolong. Apa yang harus kita lakukan?
Mari Bapak Ibu, anak-anakku yang kasih, kembali lagi kepada firman Tuhan. Banyak cara Tuhan ya untuk menolong kita bisa berbagi, menolong orang lain. Ya. Meskipun dikatakan dalam firman Tuhan ini kita harus mengorbankan sesuatu yang pribadi dalam hidup kita. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga berperang dengan diri saya sendiri karena kondisi di sekitar saya yang menuntut saya untuk tidak mengasihi orang lain. Tetapi pada saat firman Tuhan ini berbicara kepada saya, Tuhan mengingatkan bahwa kasih itu bukan hanya kita bagikan kepada orang yang baik kepada kita, tetapi kasih justru kita bagikan kepada orang-orang yang sebenarnya mungkin membuat kita marah, membuat kita kesal, membuat kita tidak suka. Allah mengajarkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus, jikalau kita mengasihi dengan kasih yang sempurna dari Allah, kasih agape, kasih yang walaupun, kasih yang bagaimanapun, meskipun dia seperti ini, meskipun atau apapun saja, tetapi kita tetap mengasihi dia karena Allah ada di dalam kita. Kasih Allah yang sempurna itu ada dalam hati kita, dalam diri kita. Bagaimanakah kita bisa menahan kasih itu untuk kita tidak menolong orang lain? Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk kita bisa mengalahkan dunia ini? Dalam ayatnya, dalam pasal 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga dijelaskan di situ, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahnya yang dimaksud adalah ketaatan kita kepada Allah. Memang ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, gampang untuk dituliskan, mudah untuk dibaca. Tetapi pada saat kita dituntut untuk melakukan ketaatan, kita tahu kita butuh pertolongan Roh Allah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengalahkan dunia dengan ketaatan kita. Yesus saja yang turun dari surga, Allah kita itu menjadi manusia, menjadi perantara antara Allah dan manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Bukti bahwa dia taat, bukti bahwa dia mau melakukan kehendak Bapa, mulai pada saat dia dibaptis, sampai dia melakukan pengorbanan di kayu salib, bahkan sampai dia bangkit dan menyediakan hidup kekal bagi kita. Apakah itu bukan ketaatan dia kepada Allah? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mencerminkan hidup melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita? Kembali lagi dikatakan dalam ayatnya yang keempat, iman kita, keyakinan akan hidup kekal, keyakinan akan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kita sudah tekun dan biasa melakukan kebenaran, maka kita akan melatih diri kita untuk mengerjakan perintah Allah. Orang-orang yang sudah ditebus dalam konteks surat 1 Yohanes 5 ini dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan iman adalah orang-orang yang sudah dilahir barukan. Itu berarti secara pikiran, secara perkataan hati dan seluruh keberadaan dari orang-orang yang percaya itu sudah dikendalikan oleh Roh Allah. Intinya suka atau tidak suka dia harus melakukan kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Karena itu kita harus melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Keyakinan kita menyadari bahwa Roh Kudus yang diam dalam diri kita itulah yang memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Dalam firman Allah dijelaskan kepada kita, baik itu kita mengasihi, baik itu kita menolong,
baik hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, hubungan kita kepada sesama kita. Kita mengikuti satu teladan, yaitu teladan Yesus Kristus. Kristus telah hidup dan dia mengerjakan itu di dalam dunia. Selama dia di dunia, dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia tidak melakukan dosa sedikit pun. Bagaimana dengan kita? Kita manusia yang lemah. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, anak-anakku yang kekasih, dan setiap kita, orang tua, mari hari ini kita mau mengalahkan dunia. Kita yang sudah ditebus, memiliki hidup kekal, memiliki kerajaan Allah. Kita punya keyakinan iman, punya pengharapan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak akan sia-sia tanpa kita mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Mari anak-anakku, Ibu Claudia mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Mengalahkan dunia bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk sanggup melakukan kasih, ketaatan di dalam iman kita, ketekunan di dalam Tuhan. Ibu Claudia berhenti berbicara, tapi ibu percaya firman Tuhan akan terus berbicara bagi anak-anak semua, bagi para orang tua, bahkan bagi ibu secara pribadi. Karena itu, ibu rindu anak-anak kelas 6 angkatan ke-14 tahun 2019-2020 akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, karena kekuatan Allah itu luar biasa. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang menyatakan dirinya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, yang menang atas dunia, yang menang atas dosa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena itu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga rindu bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan kehendak-kehendak kami, keinginan-keinginan kami di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu kami telah lahir baru di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, yang akan mengendalikan kami untuk kami bisa melakukan dengan penuh ketaatan, ketekunan, kasih di dalam keyakinan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi dasar, menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam jenjang yang selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa melakukan segala perkara dan kami boleh mengalahkan dunia. Kami berani tampil berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami tahu kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mau berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang 6 tahun di tingkat sekolah dasar akan menolong kita juga di jenjang yang selanjutnya. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kami. Kami mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu Allah yang luar biasa. Saat pagi hari ini, kami mengutus
semua anak-anak kami kelas 6, baik 6A dan 6B, angkatan ke-14 tahun 2019-2020, untuk masuk di dalam jenjang berikutnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kami percaya penyertaan Tuhan yang sama akan terus Tuhan kerjakan bagi anak-anak kami di waktu-waktu selanjutnya. Dan pengharapan damai sejahtera Allah menaungi anak-anak kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak semua. Shalom anak-anak semua. Bu Yustin berharap Ibu Purnama berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersukacita. selamat buat kalian semua yang telah menyelesaikan jenjang sekolah dasar yang telah kalian tempuh selama 6 tahun. Banyak pelajaran berharga yang telah kalian terima. Jadikan itu menjadi bekal buat hari depan kalian. Ibu Purnama mengucapkan Terima kasih. terima kasih untuk kerjasamanya kalian dan orang tua, khususnya selama kelas 6 kita bersama. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi selama kita bersama. Sekali lagi, Selamat, sukses tetap sehat. dan Tuhan Yesus.
untuk orang tua dan murid kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan angkatan ke-14 tahun ajaran 2019-2020. Selamat untuk kelulusan jenjang SD yang sudah kalian raih pada hari ini. Kalian adalah angkatan berkat. Karena kalian lulus pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, sehingga kami, Dewan Guru dan Yayasan IPK tidak dapat mengantarkan kalian secara langsung menuju ke jenjang berikutnya. Tetapi semua itu tidak mengurangi makna dari ibadah syukur kita pada hari ini. Saya selaku Kepala Sekolah SD Kristen IPK Balikpapan akan memberikan laporan singkat pertanggungjawaban tentang kelulusan angkatan ke-14. Yang pertama, SD Kristen IPK Balikpapan angkatan ke-14 tahun ajaran 2019-2020 mempunyai 64 orang murid, terdiri dari 32 laki-laki dan 32 orang perempuan. Yang kedua, ujian sekolah tidak dilaksanakan, tetapi kami melaksanakan ujian semester genap atau USG, ujian praktek, dan tryout yang akan kita gunakan sebagai nilai ujian sekolah atau nilai kelulusan. Pada tanggal 15 Juni 2020, saya menyatakan bahwa murid kelas 6 SD Kristen IPK Balikpapan tahun ajaran 2019-2020 telah lulus semua dengan nilai yang maksimal. Terima kasih saya ucapkan untuk Yayasan IPK, teman-teman guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, orang tua murid yang sudah bekerja sama untuk mendampingi dan mendidik anak-anak selama 6 tahun. Kerja keras yang dilakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin terjadi selama kita berinteraksi. Sekali lagi, Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Sukses di jenjang berikutnya dan tetap dapat memuliakan Tuhan untuk segala perkara dalam hidupmu kelak. Demikian laporan dari saya. Tetap sehat, tetap berpengharapan, dan Tuhan memberkati. Hai anak-anak sekalian, di dalam kesempatan yang indah ini Pak Alfian ingin mengucapkan selamat ya atas keberhasilan kalian sudah menyelesaikan masa belajar di SD IPK Balikpapan. Bapak yakin kalian sudah melakukan yang terbaik selama 6 tahun belajar di SD. Dan biarlah hal-hal yang berguna yang kalian sudah dapatkan selama belajar itu bisa menjadi modal yang baik untuk kalian melangkah ke tahap berikutnya, yaitu jenjang SMP. Pesan Bapak, biarlah kalian terus menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus, dan jadilah anak yang disiplin dan bertanggung jawab, sehingga kelak kalian akan menjadi calon-calon pemimpin besar yang akan Tuhan pakai untuk memberkati bangsa ini. Tuhan menyertai kalian semua. Sukses ya. Dah. Untuk pengalungan medali kelulusan akan dilaksanakan secara simbolik. Pengalungan medali kelulusan akan diwakilkan oleh Ananda Jovan Christopher Natadica, murid kelas 6A. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji dan syukur kita boleh bertemu meskipun via online ya. Kami saat ini selaku orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih untuk segala kerjasama yang sudah boleh
dilakukan antara guru, pihak sekolah, dan orang tua. Mengucap syukur kalau anak-anak kami boleh menyelesaikan jenjangnya di SD. Sedikit kesan dan pesan yang boleh saya sampaikan selaku wakil dari orang tua murid di kelas 6A. Saya orang tua dari Galuh Kinanti mengucap syukur kalau anak-anak kami boleh kami sekolahkan di SD IPK. Bersyukur untuk pengalaman rohani yang boleh mereka dapatkan, di mana mereka boleh belajar untuk berdoa, mereka belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi, mereka belajar untuk hidup taat dan benar di hadapan Allah dan manusia. Dan kami percaya bahwa dasar yang sudah boleh ditanamkan selama 6 tahun itu boleh mereka bawa ke jenjang yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera. Saya orang tua dari Karolus Putra Widya Barata ingin mengucapkan terima kasih kami kepada Bapak Alfian selaku koordinator Yayasan IPK, Ibu Endang selaku Kepala Sekolah SD IPK, dan kepada seluruh guru dan karyawan IPK. Terima kasih selama ini telah bersama dan mendampingi anak kami. Banyak cerita indah di IPK yang akan menjadi sepenggal kenangan di masa depan. Kami berharap semoga kerjasama kami selaku orang tua dengan IPK tidak berhenti di sini. Sampai kapanpun kami akan menjadi keluarga besar IPK. Salam sejahtera Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah menjadi guru yang baik. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjadi teman yang baik dan menyemangati saya walau sedih, senang, dan susah. Saya sangat menyayangi kalian semua walau kita terpisah jauh, tetapi kita akan menjadi teman yang baik. Saya Misha Nikoai Janet, mewakili kelas 6B mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu SD Kristen IPK. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. IPK adalah sekolah yang bagus. Guru-gurunya ramah, baik, dan disiplin. Teman-temannya juga banyak dan berbeda-beda lagi. Semoga Bapak, Ibu guru dan teman-teman panjang umur sehingga kita dapat bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Sekarang saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya untuk sekolah IPK Balikpapan. Pertama, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman saya yang memberikan support dan bantuan selama saya sekolah di IPK. Saya juga berterima kasih untuk guru-guru, mulai dari wali kelas saya, Ibu Justin, guru-guru bidang studi, dan kepala sekolah, Ibu Endang. Saya juga berterima kasih dan senang karena jarak rumah saya dengan sekolah IPK Balikpapan cukup dekat, sehingga saya tidak sering terlambat. Saya juga senang karena setiap hari saya diberikan kesempatan untuk belajar kekristenan, terutama pelajaran agama, dan juga setiap pagi selalu diberikan renungan. Saya juga mohon maaf jika ada kelakuan yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan pendidikan yang sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah IPK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Guru dan teman-teman semua. Izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan sehubungan akan selesainya kami menyelesaikan pendidikan pada SD IPK Balikpapan. Kesan saya selama bersekolah adalah kami mendapatkan didikan yang baik dan bermutu, khususnya dalam hal pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami dapat bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan firman Tuhan setiap pagi. Dengan pendidikan yang baik dan disiplin, saya merasakan banyak perubahan yang saya alami. Salah satu contohnya adalah dulunya saya tidak disiplin, sekarang saya sudah mulai disiplin. Oh ya, hampir 1 bulan ini kami tidak bersekolah karena wabah virus corona.
Saya sangat kangen bertemu, belajar, dan bermain bersama teman-teman. Saya juga sangat rindu ketemu dengan guru-guru. Mudah-mudahan semua sehat dan berdoa agar Tuhan melindungi kita semua dan memulihkan keadaan ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik kami. Juga buat Kepala Sekolah Ibu Endang dan Koordinator IPK Balikpapan Pak Alfian. Saya juga minta maaf kepada guru-guru apabila selama ini kami bandel atau kurang patuh sehingga membuat guru-guru kecewa kepada kami. Mohon doakan kami untuk pendidikan selanjutnya agar dapat bertumbuh terus menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk persahabatan kita selama ini. Suatu waktu kita pasti bersama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'd be standing here talking to you about another path. I know I love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. And those were the days, hard on forever pace. And now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Oh, first you both go out your way and the vibe's feeling strong. Small turn to a friendship turn to a bond. The bond will never be broken, love never get lost. And when brotherhood comes first, the line will never be crossed. Established it on our own when the line had to be drawn. The line is when we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. And hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell